Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Reo Motovlog. Gimana teman-teman kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan santai lah, riding sore. Daripada gabut di rumah, mending ikut saya jalan-jalan. Nah, selain saya akan mengajak jalan-jalan, saya juga akan sedikit mereview ya, sedikit membagi pengalaman saya merawat motor Honda CBR Old ya, CBR Thailand yang beberapa waktu lalu sudah saya review di rumah ya. Dan saya mungkin sekarang akan membagi sedikit pengalaman saya pakai motor CBR Old. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit membagi tentang sukanya dulu ya, sukanya memelihara atau merawat Honda CBR Old. Jadi ada beberapa poin yang menjadi sukanya itu menurut pengalaman saya ya. Jadi yang pertama itu motor ini itu kecil. Motor ini tuh ramping banget, bodinya itu kecil, ramping, lurus gitu ya. Kalau nampak dari depan itu lurus banget. Motor sport tapi ramping, nggak gambot. Jadi keuntungannya itu ya pasti enteng ya, bobotnya itu enteng. Terus pas dipakai di jalan pasti kalau di macetan itu enak buat selap-selip, nyelinap di antara kemacetan itu enak, nggak takut nyenggol ya. Ya mirip motor bebek gitu loh. Terus yang kedua mungkin apa ya? Apalagi ya yang kedua itu motor ini itu jarang yang punya. Nah, motor ini itu langka, bisa dibilang motornya langka ya. Jarang yang punya. Jadi kita itu ya merasa saya atau kita atau mungkin yang punya yang lain, teman-teman barangkali ada yang punya itu merasa motor ini spesial gitu, jarang ada yang punya gitu. Jadi kayak beda, tidak ada yang menyamai di jalanan. Nah, untuk yang ketiga itu konsumsi bahan bakarnya ini tergolong irit ya, menurut saya. Ini irit lah, menurut saya irit. Namanya juga motor 4 tak ya, pasti irit. Terus yang selanjutnya nomor berapa ini? Ketiga atau keempat lagi, udah lupa saya. Tenaga mesin lumayan ya, dengan mesin 150 cc DWAJ 4 katup 4 klep. Kalau masih kondisi standar itu lumayan, bisa dibilang kencang lah. Bagi saya itu udah kencang ini, udah kencang lah pokoknya. Ya nggak paling kencang gitu, enggak, maksudnya buat dipakai sehari-hari itu udah cukup lah kencangnya. Tapi kalau dibuat balapan ya nggak tahu, mungkin ada yang lebih kencang, ada yang lebih kencang. Terus apa lagi ya sukanya itu apa ya, motor ini itu masih pakai karbu. Nah, jadi keuntungannya motor yang masih pakai karburator itu menurut saya itu minim error ya,
minim keeroran, mungkin apa ya, minim trouble lah. Mungkin trouble-nya ya paling-paling busi mati, karburator kotor, diuji enak lagi, atau apa ya, yang saya rasakan nggak ada sih yang aneh-aneh. Yang pastinya nggak ada sensor-sensor kayak motor injection ya. Nah, kalau motor yang sudah pakai sistem injection itu pasti pakai sensor ya, buat motor itu bisa hidup dan bisa berjalan normal. Itu banyak sensor-sensor yang sewaktu-waktu itu bisa error. Jadi, ada sensor TPS, ada sensor macam-macam lah, sensor oksigen, banyak pokoknya. Nah, kalau motor yang karbu itu enak, minim trouble, minim keeroran itu minim. Terus apa lagi ya, apa posisi ridingnya enak. Karena Honda itu biasanya mengutamakan posisi riding, kenyamanan di konsumennya, kenyamanan berkendara. Standarnya itu enak banget, nggak terasa pegel walaupun spotnya. Jadi itu dalam posisi standar. Sedangkan punya saya ini sedang, saya sudah ganti yang lebih pendek pakai Suzuki GSX, jadi agak lembut. Jadi mungkin di sebagian orang mungkin akan merasa pegel gitu. Tapi untuk saya pegel dikit gak apa-apa lah. Kalau pegel capek ya istirahat dulu ya di jalan, biar sport terkesan sporty gitu ya, kalau nunduk gitu kan. Mungkin sementara itu ya yang menjadi sukanya gitu ya. Sekarang giliran dukanya itu pertama ya tadi, motor ini langka, jarang yang punya, jadi banyak orang yang nggak tahu ya ini motor apa, dan malah banyak orang mengira itu ini motor Cina, motor Cina. Dan kebetulan juga ada banyak dulu ya keluar motor Cina yang menyerupai CBR ini ya, dari segi bodi gitu ya. Itu dari pabrikan, dari brand Minerva. Pasti teman-teman di sini banyak yang tahu lah brand Minerva. Itu bodinya 98% sama, nggak mungkin beda di kualitas ya, plastiknya itu ya, ABS-nya, mika-mikanya itu beda kualitas, mesin beda, mesin nggak sama. Nah, mesinnya Minerva lebih ke model-model kayak GL ya, kayak GL Pro, Mega Pro gitu ya, tapi dari brand Minerva sendiri. Dan memang brand itu yang sukses menghancurkan pamor motor CBR ya. Di harganya itu separuhnya sendiri dulu yang pas baru. Nah, lanjut lagi dukanya yang kedua itu apa ya, pajaknya itu mahal, bisa dikatakan mahal untuk motor kelas 150 cc ya, untuk tahun tua. Bahkan pajaknya itu lebih mahal daripada CBR yang keluaran tahun terbaru ya. Tahun-tahun terbaru mungkin paling mahal itu di angka 400-an lah pajak tiap tahun. Punya teman saya malah nggak nyampe 400, masih kembali, ada kembalian. Nah, sedangkan ini punya saya ini tahun 2010 nyentuh di
angka 600, nyaris 600.000 tiap tahun. Mungkin itulah salah satu duka yang paling bikin agak nyesek ya. Motor tua cuma 150 gitu, tapi pajaknya nyaris di angka 600 ya. Tapi nggak tahu untuk yang tahun-tahun lebih tua, misal tahun 2005, 2006 gitu, mungkin lebih murah mungkin. Kebetulan punya saya ini keluaran terakhir tahun 2010, jadi masih segitu. Mungkin itu salah satu kelemahannya, yang bagi orang-orang yang mengerti itu pasti akan mundur untuk meminang motor ini. Kecuali beda lagi kalau sama orang yang hobi ya, orang yang pengen, orang yang memang suka gitu ya, beda cerita. Terus selanjutnya apalagi ya dukanya, bukan duka sih ya, lebih kepada kekurangan itu. Nah, karena motor ini bodinya ramping, pasti bawa ngebut kencang, itu kayak uling. Pokoknya dia di atas 130 kpj itu on speed itu kayak uling gitu. Jadi saya itu belum pernah pakai motor ini sampai gas mentok full itu, katanya speed berapa, itu belum pernah ya, karena mungkin jalanan di daerah saya ini kurang begitu bagus ya, jadi kurang begitu nyaman ketika dibuat gaspol sampai ngejar top speed itu. Karena motor ini bakal uling, karena jalan bergelombang di kecepatan tinggi itu pasti kayak uling, kayak terbang gitu, takut ya. Mungkin karena efek itu ya, efek terlalu ringan gitu bodinya. Saya bandingkan dengan, saya kan juga punya Ninja 2 tak RR itu, wah itu beda lah, anteng. Kalau Ninja RR itu anteng, jalan 150 anteng ya, mungkin beda konstruksi gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi ya yang menjadi dukanya, kekurangan lah intinya itu apa ya, oh ya, getaran motor itu, getaran mesin itu ketika di RPM 7.000, 8.000 itu terasa sampai ke setang. Jadi RPM bawah halus, dan begitu nyampe menyentuh ke angka 7.000 sampai 8.000 itu ada getar, agak getar, terus digas lagi 9.000 ke atas sampai limit itu udah hilang getarnya. Nah itulah yang menjadikan kadang kurang nyaman gitu ya. Siapa lagi ya, udah gak ada kayaknya, udah gak ada kayaknya yang sepengalaman saya itu, udah gak ada lagi ya. Jadi mungkin untuk sementara mungkin cukup sampai di situ ya, suka dukanya pakai motor CBR Thailand. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahin, atau yang punya pengalaman suka dan dukanya yang belum saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan di komentar. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Ini hari sudah mulai agak gelap ini. Nanti ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.